Salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi bertemu dengan channel Rudi Wijaya. Kali ini kita akan belajar bab 4 hukum dasar kimia di sekitar kita, ilmu pengetahuan alam untuk SMA kelas 10, sekolah penggerak. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia 2021. Pada pertemuan pertama, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang pertama, mendeskripsikan pengertian ciri-ciri reaksi kimia. Yang kedua, mendeskripsikan pengertian jenis reaksi kimia. Yang ketiga, mendeskripsikan cara menulis persamaan reaksi kimia setara. Salah satu media massa menyebutkan bahwa pada tahun 2018, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya Kabupaten Barito Kuala, Kecamatan Jejangkit, Desa Jejangkit Muara, mengubah lahan rawa pasang surut menjadi lahan padi. Nah, lahan rawa ini sudah 15 tahun dibiarkan terlantar, semak belukar menutupi tanah yang becek, lembab, warna air kecoklatan, dan keasaman tanah mencapai pH 2 sampai 3. Jadi sangat asam sekali. Langkah yang dilakukan agar lahan rawa menjadi produktif adalah menebas semak-semaknya, meratakan tanahnya dengan traktor, membuat tanggul, saluran dan pintu air, lalu menetralkan keasaman tanah dengan kapur dolomit. Rumus kimia kapur dolomit yaitu MgCO3 CaCO3. Petani yang tadinya tidak berminat menanam padi akhirnya bersemangat untuk menjadikan lahan barunya menjadi produktif. Nah, keunikan panen padi di lahan bekas rawa umumnya berlangsung pada musim kemarau, sehingga menjadi ketahanan pangan justru di masa paceklik. Ketahanan pangan adalah salah satu agenda pembangunan berkelanjutan PBB hingga tahun 2030, yaitu agenda nomor 2. Nah, sumber ini dari Balitra Litbang pertanian.go.id. Berdasarkan apa yang ditampilkan atau artikel tersebut, nah, mengapa tanah rawa yang sangat asam akhirnya bisa ditanami padi? Adakah reaksi kimia yang terjadi? Reaksi kimia apakah itu? Berapa banyak kapur dolomit yang dapat ditambahkan? Bagaimana cara menghitungnya? Pertanyaan apalagi yang ingin kalian ajukan terkait artikel ini? Silakan, jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut di kolom komentar, silakan ditulis pertanyaan. Ciri-ciri, jenis, dan cara menuliskan reaksi kimia. Reaksi kimia menjadi bagian dalam kehidupan. Bagaimana kita mengetahui bahwa telah terjadi reaksi kimia? Apa dan bagaimana ciri terjadinya reaksi kimia? Diskusikan dalam kelompok, lalu prediksilah ciri terjadinya reaksi kimia menurut pendapat kalian. Nah, dari semua jawaban yang telah kalian tulis, ayo kembangkan keingintahuan kalian dengan melakukan aktivitas 4.1 berikut. Kita lihat aktivitas 4.1. Nah, aktivitas 4.1, keterampilan berpikir ilmiah yang ingin dicapai. Yang pertama, kalian melakukan observasi, membandingkan, mengorganisasi, menyimpulkan. Sikapnya, sikap kritis, kreatif, gotong royong, mandiri, jujur. Langkah kerjanya atau yang harus dilakukan, yang pertama, lakukan pendataan terkait kegiatan, kejadian yang pernah diamati atau berita yang pernah dibaca, dilihat pada setiap topik reaksi kimia berikut. Jadi boleh terkait kegiatan, kejadian yang pernah diamati, atau berita yang pernah dibaca atau dilihat. Yang berikutnya, bandingkan fakta dan apa yang tertulis dari sumber informasi. Tulislah pada kolom yang tersedia. Berikutnya, berikan kesimpulan tentang ciri-ciri
reaksi kimia yang kalian peroleh. Nah, silakan dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Reaksi pembakaran. Yang pertama, reaksi pembakaran. Kegiatan yang pernah dilakukan atau kejadian atau berita yang pernah dilihat, nanti silakan ditulis kejadian atau berita atau kegiatan yang pernah dilihat yang berhubungan dengan reaksi pembakaran. Dan hasil pengamatannya, silakan tuliskan hasil pengamatannya dari reaksi yang dilihat. Ini misalnya contohnya reaksi pembakaran. Selanjutnya, reaksi perkaratan. Kegiatan yang pernah dilakukan, kejadian atau berita yang pernah diamati terkait reaksi ini. Silakan nanti ditulis ya. Lalu hasil pengamatannya ditulis ya. Ini contoh reaksi perkaratan. Yang ketiga, reaksi fermentasi. Nah, kegiatan yang pernah dilakukan atau kejadian atau berita yang pernah diamati. Misalnya nih ya, pembuatan tape. Hasil pengamatannya tulis di sini. Selanjutnya, reaksi pengendapan. Kejadian yang pernah dilakukan, berita yang pernah diamati terkait reaksi. Nah, nanti ditulis di sini terkait reaksi apa yang pernah diamati. Hasil pengamatannya juga ditulis di sini, ya. Selanjutnya, reaksi pembusukan. Kegiatan yang pernah dilakukan, kejadian atau berita yang pernah diamati terkait reaksi ini, ya. Selanjutnya, hasil pengamatannya apa? Nah, yang terakhir, buatlah kesimpulan ya, kesimpulan mengenai apa yang sudah diamati tentang ciri-ciri reaksi kimia. Silakan berdiskusi, bekerja secara bersama-sama dengan beberapa orang, maksimal 4 orang ya. Dan jika tidak memungkinkan bekerja sama lewat video call atau Zoom, boleh bekerja secara mandiri. Nah, untuk pelaporan itu dibuat dalam bentuk video ya, dibuat dalam bentuk video seperti biasa, durasi waktu sekitar 2 menit ya. Boleh menggunakan PowerPoint, boleh menggunakan poster dan sebagainya sebagai alat bantu untuk menjelaskan tentang aktivitas 4.1 ya. Diberikan waktu 2 minggu sampai 3 minggu dimulai dari saat ini. Terima kasih, cukup sekian video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Rudi Wijaya sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Salam sehat, tetap semangat.